Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini Selasa 12 April 2022 bertepatan dengan hari ulang tahun saya yang ke-83. Saya, Emi Kristono, dapat menjumpai saudara-saudara dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita hampiri hadirat Tuhan dengan berdoa. Ya Tuhan, kami menghampiri hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh ada untuk menikmati hidup ini. Semua hanya karena kemurahan-Mu saja. Kami akan merenungkan firman-Mu di pagi ini ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk memahami maksud firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tema renungan kita pagi ini berjudul Ujian Mendatangkan Kebaikan. Markus 4 ayat 37 akan saya bacakan untuk mendasari renungan kita pagi ini. Demikian firman Tuhan. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh air. Saudara-saudara, mengikut Tuhan dibutuhkan komitmen yang sungguh-sungguh serta motivasi yang murni. Sebab kita akan menghadapi banyak kesulitan dan penderitaan. Tuhan tidak pernah berjanji kalau kita mengikut Tuhan, perjalanan hidup kita akan bebas hambatan. Murid-murid Yesus yang senantiasa bersama-sama dengan Yesus juga mengalami apa yang disebut masalah dan kesulitan. Contohnya, saat murid-murid Yesus berada dalam satu perahu dengan Yesus, sekonyong-konyong datanglah angin ribut yang sangat dahsyat, sehingga murid Yesus menjadi takut dan panik. Tentunya angin ribut itu bukan angin ribut biasa, sehingga murid-murid Yesus menjadi takut. Karena sebagian besar murid-murid Yesus adalah nelayan yang sudah terbiasa menghadapi badai saat berada di lautan. Ini membuktikan badai itu benar-benar dahsyat dan di luar kemampuan mereka menghadapinya. Badai dan gelombang yang begitu dahsyat langsung berhenti dan danau menjadi teduh saat Tuhan menghardik. Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ketika Yesus mengajak murid-muridnya ke danau, Yesus tahu akan datang badai gelombang yang dahsyat. Tuhan mengizinkan hal itu terjadi untuk menguji iman murid-muridnya. Sesungguhnya, melalui kesulitan dan penderitaan, Tuhan ingin menjadikan kita dewasa rohani. Bila badai kehidupan diizinkan Tuhan menerpa kehidupan kita, kita harus kuat menghadapi kesulitan apapun, karena Yesus bersama kita. Yesus tidak akan membiarkan kita sendiri menghadapi masalah dan kesulitan kita. Tuhan tahu
sampai di mana batas kemampuan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai sedemikian rupa sampai di luar batas kemampuan kita. Sepatutnya kita bersyukur bila Tuhan masih berkenan mendidik kita melalui masalah, sehingga kita boleh mendapat pengalaman berjalan bersama Tuhan. Dengan demikian, iman kita bertumbuh. Saudara-saudara, Tuhan ada selalu bersama kita, melindungi kita dalam segala hal dalam hidup kita. Amin. Marilah kita akhiri renungan pagi ini dengan berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu bagi kami pagi ini. Kiranya firman-Mu boleh tertanam dalam hidup kami, dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, selamat beraktivitas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.